katanya bisa seperti itu gitu ya, meledak. Waladang! Oke, menjadi tempat saya belajar waktu kecil setiap hari Minggu, menunggu-nunggu gitu, bagaimana pelajaran menggambar yang disajikan di televisi. Selamat pagi para greeter, bertemu lagi dengan saya di sini Denny Rodendo dalam Grid Kumat, Ngulik Materi. Saya akan memberikan pengumuman. Pertama, Grid Kumat ini akan menambahkan satu kata, yaitu menjadi Grid Kumat bagus. Bagus itu artinya bahasa gambar untuk semua. Pertama itu, tema ini sekarang ditambahkan kata bagus, itu bahasa gambar untuk semua. Maka semangatnya adalah semua orang pasti menggambarnya bagus ya. Itu seperti guru kita semua ya, yang selalu disampaikan oleh Pak Tino Sidin almarhum, orang hebat ya, yang mana beliau juga dulu menjadi tempat saya belajar waktu kecil setiap hari Minggu, menunggu-nunggu gitu, bagaimana pelajaran menggambar yang disajikan di televisi waktu itu. Ya, itu tidak akan pernah lupa bagaimana beliau memberikan cara-cara gambar yang mudah dengan berbagai cara dan selalu mengapresiasi setiap gambar dengan kata bagus. Nah, sekarang kita pinjam kata bagusnya dengan makna bahasa gambar untuk semua. Karena semua orang bisa gambar dan gambar bisa digunakan untuk alat bercerita. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di Grid Kumat kali ini kita akan masuk ke tahapan praktek ya. Kalau selama ini saya selalu bercerita mendongeng tentang materi-materi yang diajarkan atau yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang graphic recorder atau belajar bahasa gambar. Nah, kali ini kita akan mulai praktek bagaimana cara belajar gambar-gambar sederhana. Di pertemuan Grid Kumat sebelumnya, saya menceritakan tentang definisi apa itu graphic recording ya. Dan salah satu yang kita bahas adalah tentang grafik itu sendiri ya, atau grafis ya. Grafis itu terdiri dari teks ditambah shape ditambah image. Grafis itu elemennya itu ya, ada tulisan, ada bentuk geometris atau apapun ya, dan ada image. Bedanya apa? Nah, waktu itu udah saya jelaskan ya bedanya apa. Nah, kali ini kita akan coba praktekkan. Mau coba ya? Boleh teman-teman bisa sambil bawa pegang kertas, pegang spidol, pensil dan sebagainya. Kita coba praktekkan ya, hal yang sederhana. Gak lama-lama, kita mulai. Saya akan menggunakan alat gambar ya, digital biar nanti teman-teman bisa juga lihat ya. Kita akan mulai ya menjelaskan tentang apa itu elemen grafis yang biasa kita pakai ya. Mari kita mulai. Pertama yang saya sampaikan ya, bahwa grafis itu adalah teks ditambah shape ditambah image. Oke, jadi bedanya apa? Nah, teks itu adalah ya tulisan singkat lah ya. Tulisan singkat. Kenapa singkat? Ya kalau panjang berarti bukan grafis, berarti itu cerita atau esai atau novel ya. Jadi ini tulisan singkat. Sesingkat apa? Ya bisa satu kata, bisa satu kalimat, bisa satu frase gitu. Sangat singkat. Ya, jadi teksnya sangat singkat. Di kesempatan lain mungkin saya akan ceritakan bagaimana membuat teks yang juga menarik. Tapi kali ini kita akan coba mulai dari ini ya, teks ditambah shape ditambah image. Nah, shape sendiri itu bentuknya adalah bisa geometris ya. Misalkan ada kotak, ada bulat, ada segitiga ya, dan ada panah itu sendiri. Jadi ini shape yang atau apa namanya, elips gitu, yang bisa kita gunakan mulai dari hal yang sederhana ini. Lalu yang ketiga tentang image.
ya, image ini adalah shape yang udah lebih jelas ya. Jadi contoh saya gambar rumah misalkan. Nah, ini udah image ya. Kemudian ada gambar mobil misalkan ya. Ini juga udah image. Lalu misalkan lagi gambar pohon. Ya, intinya image itu adalah objek yang sudah lebih informatif ya, sudah bisa lebih dimengerti gitu, bisa lebih detail dari ini. Oke, jadi inilah yang disebut dengan grafis ya, teks ditambah shape ditambah image. Nah, kita belajarnya mencoba bertahap dulu ya. Jadi kali ini saya akan coba kasih contoh teks ditambah shape. Oke, mari kita mulai. Teks jika ditambah shape seperti apa aja pilihannya. Nah, intinya adalah ini penggabungan ya. Jadi cara menggabungkannya yang justru bisa sangat beragam. Oke, contoh yang paling gampang adalah kita membuat shape, misalkan kotak. Nah, di dalamnya ada tulisan. Oke, di dalam ada tulisan. Nah, itu contohnya ya, mudah kan? Jadi ada teks di dalam shape ya. Contoh lain lagi, misalkan lingkaran. Nah, sama di sini bisa ditulis. Ditulis ya. Di sini bisa ditulis. Oke. Itu ya. Jadi teks dan shape. Apakah shape-nya hanya seperti itu? Tidak ya. Bisa juga shape-nya itu gabungan ya. Contoh ini menjadi ini. Ini kan shape. Lalu kita tulis di dalamnya tujuan. Oke ya, ini contoh yang lebih advance ya. Jadi tidak hanya sekedar shape geometris tapi udah berbentuk tanda panah. Nah, di dalamnya ada tulisan tujuan. Jadi sebetulnya mudahnya gini. Ketika saya mau menuliskan satu kata ya, atau tadi satu kalimat atau apapun, sekarang mulai berpikir bagaimana dibantu, dipercantik, diperkuat dengan shape. Itu intinya. Shape ini membantu mengemasnya menjadi lebih visual, menjadi lebih grafis gitu. Apalagi dibantu dengan warna. Contoh misalkan ya, kita buat lagi yang sederhana ini. Ini warnanya hitam, tulisannya putih. Tulisan putih. Tuh. Beda ya rasanya. Kamu bandingkan dah, kalau misalkan kotak yang di atas, yang di dalam ada tulisan itu, dibandingkan dengan kotak hitam tulisannya putih. Itu lebih berkesan visual ya, lebih kuat juga gitu. Secara pesannya. Karena warna hitam itu memang dia sangat menarik perhatian ya. Kalau dia ngeblok gitu warnanya full, maka dia mengalahkan semua warna lain. Dia akan sangat menarik perhatian. Oke. Lalu kemudian kita buat dengan warna yang berbeda. Misalkan merah ini kita kasih, lalu kita kasih tulisan. Oke. Bagaimana? Ya, lebih keren kan? Tulisannya kan biasa saja, tulisan tangan, tapi kemudian dengan blok warna merah bulat, maka lebih visual kelihatannya, lebih kuat juga pesannya ya. Wow. Jadi itu cara yang bisa dilakukan. Nah, atau dalam kasus yang berbeda,
shape ini bisa jadi hanya garis dan berwarna gitu, dan menggabungkannya dengan shape ya. Contoh misalkan saya bikin segitiga ini ya, lalu saya bikin di sini ada shape ya, bulat dan bulat. Nah, lalu di sini saya kasih tulisan segitiga. Nah, bayang ya, jadi ternyata hanya bermain dengan warna dan garis dan bentuk ternyata bisa lebih visual. Kita bisa menggambarkan mungkin ada hubungan 3 elemen, contoh pemerintah, masyarakat, dan swasta misalkan. Contoh 3 itu bersinergi. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi sangat visual dibanding hanya tulisan atau kalimat saja. Akan sangat berbeda ketika tulisannya tadi ya, hubungan antar 3 elemen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Itu kan kalimat tuh. Kalau saya tuliskan semua panjang banget. Tapi kalau misalkan dibuat seperti ini dengan teks yang singkat, dengan ditambah dengan shape, itu juga lebih menarik. Oke, itu yang contoh berikutnya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini shape-nya yang udah lebih kuat lagi ya. Tidak sekedar kotak, lingkaran, atau segitiga, tapi shape-nya udah lebih berbentuk. Ini mulai lebih mendekati ke image. Tapi hari ini kita belum sampai ke image ya. Ini lebih sederhana aja. Contohnya balon kata. Jadi misalkan saya membuat bentuk seperti ini. Nah, mudah ya. Itu hanya lingkungan garis lengkung yang digabungkan, lalu kemudian di dalamnya saya tulis mimpi. Nah, jadi tulisan mimpi ini kalau tanpa bentuk itu akan terasa biasa saja, tapi dengan bentuk model awan seperti ini ya, jadi berkesan menguatkan si pesan mimpinya gitu ya. Nah, contoh lain lagi, misalkan ini ya, dibalik lengkungannya tadi ke dalam, sekarang keluar. Nah, lalu kita tulis pesannya ya, kata hebat itu kan sesuatu yang kuat ya, bisa berteriak. Nah, maka balon katanya bisa seperti itu gitu ya, meledak. Jadi shape-nya bisa sangat membantu sekali kata itu menjadi punya suara gitu ya. Katanya menjadi punya suara ketika dituliskan atau digambarkan seperti ini. Contoh lain lagi ya. Ya, bagaimana isi tulisannya? Ini biasanya kalau di komik-komik, kata yang dipakai di dalam balon kata seperti itu kayak berbisik ya, atau sesuatu yang sifatnya buat diri sendiri gitu. Jadi bayang ya, jadi kalau misalkan ditambahkan shape, baik itu garis, bidang, dan sebagainya, ternyata tulisan kita ya, catatan kita terasa lebih visual. Ini yang sebetulnya sangat sederhana, bisa dilatih, bisa dibiasakan, sehingga catatan kita lebih bergambar, catatan kita lebih visual, catatan kita lebih grafis. Ini baru teks dan shape. Bagaimana kalau teks dan image? Kayaknya itu lebih baik di kesempatan berikutnya ya. Jadi biar coba dulu ini ya, dipraktekkan dulu, baru kemudian selanjutnya kita coba teks dan image. Kali ini teks dan shape bisa dilatih, dimaksimalkan. Jadi kalau membuat bagan, membuat struktur itu kan sama aja itu ya. Jadi ada teks dan shape. Tapi sekarang bisa berlanjut bagaimana memaksimalkan si shape itu dengan berbagai bentuk juga. Nah, lalu kemudian disesuaikan dengan
rasa dari kata atau kalimat itu. Itu yang bisa dieksplor, dan lebih banyak lagi cara selain yang saya contohkan ini. Selamat mencoba dan selamat mencari bentuk-bentuk yang lain yang bisa membuat tulisan kita menjadi lebih grafis. Salam bahasa gambar bagus, bahasa gambar untuk semua. Terima kasih, sampai ketemu di Kumat Bagus berikutnya. Bagi teman-teman yang mau belajar langsung bersama Grip tentang bahasa gambar, kita punya kelas online dan kelas offline.